Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mengenalkan diri. Nama Dr. Muhammad Nur Budianto, SOS MPA, INDN 0010110904, pangkat golongan penata 3C, jabatan lektor, unit kerja FISIP Universitas Sriwijaya, untuk mengajukan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 Universitas Sriwijaya. Sebelumnya saya ingin memberikan rencana pembelajaran semester program studi Magister Administrasi Publik Fakultas FISIP Universitas Sriwijaya. Dalam hal ini ada 16 kali pertemuan dengan judul mata kuliah Isu dan Kebijakan Publik Penanggulangan Kemiskinan, yang tujuan awalnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai konsep pokok, indikator, jenis, dan klasifikasi kemiskinan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan beberapa paradigma serta penyebab kemiskinan agar penyebab masalah kemiskinan di tengah masyarakat. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi gambaran kondisi masyarakat miskin di perkotaan dan di pedesaan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan indikator kemiskinan. Yang kelima, mahasiswa mampu membuat profil kehidupan masyarakat miskin di perkotaan maupun di pedesaan. Sedangkan yang keenam, mahasiswa mampu menyusun beberapa profil dan strategi mengatasi persoalan kemiskinan. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini adalah mata kuliah menjelaskan dan mengidentifikasi masalah kemiskinan, membahas fenomena yang berhubungan dengan masalah kemiskinan, serta berbagai upaya penanggulangannya. Mata kuliah ini juga membahas definisi, konsep-konsep, teori dan perspektif kemiskinan menurut ahli. Kemudian menjelaskan beberapa bentuk dan penyebab kemiskinan, serta mengkaji strategi-strategi dalam mengatasi masalah kemiskinan. Materi penilaian yang diajarkan disesuaikan dengan kondisi kekinian di tengah masyarakat, karena standar kemiskinan juga berubah seiring dengan sosialisasi dalam masyarakat. Secara garis besarnya, mata kuliah ini adalah masalah kemiskinan yang mempunyai teori kemiskinan, angka kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan, berbagai program, pelaku program, serta masalah dan kendala pelaksanaan program pembangunan, sehingga dibahas juga indikator kemiskinan, penyebab kemiskinan, serta strategi penanggulangan masalah kemiskinan. Selanjutnya, materi pembelajaran dalam pembahasan mata kuliah ini adalah: pertama, mengetahui pengertian pengetahuan, ilmu dan filsafat, pendekatan ilmiah dan non-ilmiah, tugas ilmu dan penelitian. Yang kedua, perumusan masalah dan tinjauan pustaka, identifikasi permasalahan, tinjauan pustaka, dan perumusan masalahnya. Yang ketiga, metode penelitian, penelitian historis, penelitian deskriptif, penelitian perkembangan, penelitian kausal dan lapangan, penelitian relasional, penelitian kausalitas, penelitian eksperimental, sungguhan, penelitian eksperimental, semu, dan penelitian tindakan. Yang keempat, kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis, teori, dan variabel serta hipotesis. Yang kelima, pemilihan sampel, terminologi yang sering digunakan, alasan pemilihan sampel, karakteristik sampel, metode penentuan sampel, desain sampel. Yang keenam, pengembangan instrumen pengumpulan data, spesifikasi instrumen, pengujian instrumen, analisis hasil pengujian, validitas dan reliabilitas instrumen, penentuan perangkat baik instrumen. Yang ketujuh, pengumpulan data dan pengelolaan data, jenis data baik kuantitatif dan kualitatif, data sekunder, data primer, dan pengelolaan data statistik. Kedelapan, rancangan eksperimental sederhana, anatomi, proposal penelitian, dan format penyusunannya. Adapun dalam hal ini, mahasiswa sudah kontra politik, ya. Artinya begini, maksudnya mahasiswa sudah melakukan kontra politik dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-16. Ada satu semester 16 kali pertemuan, ya, yang diikuti dengan 2 kali evaluasi atau ujian. Yang pertama, UTS, ujian tengah semester. Yang kedua, ujian akhir semester atau disebut dengan UAS. Nah, dalam hal ini yang pertama adalah pertemuan pertama, mahasiswa mampu menyusun rencana strategi belajar, bahan kajian atau materi ajar dan referensi, penjelasan mata kuliah, RPS, dan kontak belajar, metode pelajaran dan alokasi waktu, ceramah, dan diskusi. Yang pertemuan kedua, mahasiswa mampu menjelaskan berbagai konsep dan klasifikasi kemiskinan. Pokok bahasanya adalah konsep kemiskinan dari beberapa orang ahli. Metodenya adalah presentasi dan diskusi. Pertemuan selanjutnya, materi yang ketiga adalah mahasiswa mampu menjelaskan paradigma dan jenis kemiskinan ditinjau dari kondisi dan situasi orang miskin. Sedangkan yang harus dijelaskan adalah materinya paradigma struktural kemiskinan,
paradigma kultural, paradigma situasional, dan yang terakhir adalah kemiskinan absolut dan kemiskinan. Bentuknya adalah prestasi dan diskusi. Yang keempat, mahasiswa mampu membedakan indikator kemiskinan dari berbagai ahli dan bidang. Nah, sedangkan metodenya adalah indikator kemiskinan Bappenas, indikator kemiskinan BPS, indikator kemiskinan BKKBN, indikator kemiskinan, kondisi kemiskinan di wilayah perkotaan dan pedesaan. Tentunya adalah prestasi dan diskusi. Selanjutnya, pertemuan kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis paradigma pembangunan dan penyebab kemiskinan. Yang perlu dijelaskan materi ajarnya adalah sistem ekonomi kapitalistik dan kaitannya dengan masalah kemiskinan, pembangunan berorientasi pada pertumbuhan dan penyebab kemiskinan. Dan yang terakhir adalah pembangunan berorientasi pada pemerataan. Tentunya adalah prestasi dan diskusi. Selanjutnya, yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan paradigma pembangunan dan penyebab kemiskinan. Materinya adalah pembangunan partisipasif dan strategi pengentasan kemiskinan. Bentuknya presentasi dan diskusi. Pertemuan ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab kemiskinan. Bentuknya adalah ceramah dan diskusi. Pertemuan ke-8 adalah UTS, ujian tengah semester. Dan dilanjutkan dengan pertemuan 9, mahasiswa mampu menjelaskan masalah kemiskinan pandang dari aspek disiplin ilmu di luar sosiologi. Kemudian materinya adalah sudut pandang ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu administrasi publik, ilmu antropologi sosial, presentasi dan diskusi. Kemudian pertemuan 10, mahasiswa mampu membuat profil keluarga miskin berdasarkan pada aset yang dimiliki. Materinya adalah profil keluarga miskin dan teori aset. Kemudian dalam bentuk kemudian ada presentasi kelompok dan diskusi kelompok. Pertemuan 11, profil rumah tangga miskin. Materinya adalah pemetaan keluarga miskin, identifikasi aset orang miskin. Tentunya prestasi dan diskusi. Yang ke-12, profil rumah tangga miskin. Materinya adalah laporan aset keluarga miskin dan profil keluarga miskin. Pertemuan ke-13, presentasi profil keluarga. Materinya aset keluarga miskin dalam bentuk ceramah dan diskusi. Pertemuan yang ke-14, profil keluarga miskin. Materinya adalah kategori keluarga miskin dan bentuknya adalah presentasi dan diskusi. Pertemuan ke-15, mahasiswa mampu menjelaskan program pengentasan kemiskinan. Materinya adalah sumber program, jenis program, dan masalah penerapan program dalam bentuk prestasi dan diskusi. Pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Adapun sistem penilaiannya adalah sebagai berikut, ya. Yang pertama adalah kriteria penilaian sebagai berikut. Yang pertama adalah keaktifan mahasiswa di kelas, bobotnya 15%. Yang kedua, proyek mahasiswa, bobotnya 20%. Yang ketiga, komponennya adalah praktek tugas mandiri dan kelompok, bobotnya 20%. Yang keempat, UTS, bobotnya 20%, dan yang kelima report, bobotnya 25%. Adapun komponen evaluasi, yang pertama adalah keaktifan mahasiswa di kelas, skornya adalah 0 sampai 100. Yang kedua, menjawab pertanyaan, skornya adalah 0 sampai 100. Yang ketiga, memberikan pendapat, skornya 0 sampai 100. Yang B, proyek mahasiswa. Yang pertama, pemilihan kasus kemiskinan. Yang kedua, analisis perhitungan aset miskin. Dan ketiga ada analisis keselamatan. Dan keempat, ketepatan dalam mengatasi kemiskinan. C, praktek tugas mandiri dan kelompok. Yang pertama, analisis kasus kemiskinan. Kedua, analisis perhitungan kemiskinan. Ketiga, analisis keselamatan mengatasi kemiskinan. Dan keempat, ketepatan mengatasi faktor-faktor penyebab kemiskinan. Dan ujian tengah semester pertama adalah konsep dasar bagaimana mengentaskan kemiskinan. Kedua, bagaimana apa yang dijelaskan pada materi dan menjawab permasalahan tentang pengentasan kemiskinan. Yang terakhir adalah ujian akhir semester. Yang pertama, evaluasi pengentasan kemiskinan, dan yang kedua, bagaimana solusi-solusi yang ditawarkan untuk pemecahan pengentasan kemiskinan. Kriteria penilaian akhir kuliah, intervalnya yang pertama 85 sampai 100, nilai hurufnya A, bobot mutunya 4. Soal kedua 70 sampai 84, huruf nilai B, bobot mutu 3. Interval ketiga 55 sampai 69, huruf C, bobot mutu 2. Interval 40 sampai 54, huruf D, bobot mutu 1. Kurang dari 40, nilainya E, bobot mutu. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan mengenai kontrak belajar. Baik, adik sudah siap semua penjelasan saya nanti. Sebaiknya sebelum mulai kita baca doa supaya lancar semuanya dalam penyampaian. Baik, kita baca doa.
selesai. Baik, nanti saya akan menjelaskan beberapa indikator untuk judul ini ya, implementasi isu dan kebijakan publik penanggulangan kemiskinan. Sebelum saya lanjut, ya, penanggulangan kemiskinan perlu kita lakukan karena selama ini negara Indonesia selalu dalam urutan ya, ke pengentasan kemiskinan kelima dari tingkat nasional bahkan ke-12 dari tingkat internasional ya. Artinya kita selalu disebut dengan negara berkembang. Apa arti maksud negara berkembang? Ya, karena kita dalam kondisi ya, mencari solusi bagaimana pengentasan kemiskinan yang perlu dicari jalan keluarnya pengentasan kemiskinan supaya yang barang sedikit menjadi ya, barang besar. Artinya pengentasan kemiskinan bisa ditekan seminimal mungkin. Tujuannya adalah supaya negara kita menjadi maju dan mencapai kemakmuran. Baik. Kemudian yang selanjutnya, nah di dalam studi implementasi kebijakan publik ini, ya ada latar belakang dan konsep implementasi. Bagaimana jalan keluarnya pengentasan kemiskinan. Kemudian selanjutnya adalah model implementasi kebijakan. Mulai dari top down, terusnya bagaimana pendekatan dari top down, artinya aktor-aktor kebijakan publik itu dari atas. Bagaimana aktor kebijakan publik kita yang kita pakai sistem pemerintahan adalah dimulai dari presiden, kemudian para menterinya, dilanjutkan lagi bagaimana pendapat ide gagasan yang untuk menjelaskan pengentasan kemiskinan dicari solusinya bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat tingkat pusat, tingkat daerah, DPRD, tingkat provinsi, kabupaten kota, DPRD, provinsi dan DPRD kabupaten kota. Kemudian bagaimana model kebijakan publik ya, jadi policy implementation prosesnya itu bagaimana? Kita akan bentuk dan kita akan buat bagaimana model mengatasi kemiskinan di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah framework ya, for implementation analysis. Jadi bagaimana menganalisis kerangka pemikiran daripada implementasi. Selanjutnya kita menggunakan pendekatan implementasi kebijakan, yaitu struktural approach, jadi pendekatan struktural bagaimana, kemudian procedural and managerial approach, jadi bagaimana pendekatan prosedurnya dan manajemennya. Behavioral approach, pendekatan perilakunya, kemudian political approach, ya, pendekatan politiknya. Jadi keempat hal ini adalah pendekatan informasi kebijakan mencari solusi bagaimana pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, di dalam latar belakang masalah kita ketahui bahwa ya, mengapa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan itu sangat diperlukan. Artinya selama ini di Indonesia itu selalu menjadi masalah. Negara dunia juga ya, mempersoalkan bagaimana mengatasi pengentasan kemiskinan, termasuk Indonesia. Artinya dari sejak zaman merdeka sampai sekarang, bagaimana kita mengapresiasi, meminimalkan pengentasan kemiskinan ini ya, supaya tinggal sedikit lagi artinya untuk masyarakat miskin. Bagaimana caranya? Nah, proses ini, ya, kalau kita berdasarkan pada ahli mengatakan bahwa di sini mekanismenya dengan penjabaran keputusan politik. Artinya begini, presiden sebagai pihak eksekutif mempunyai gagasan ide bagaimana pengentasan kemiskinan. Setelah mendapatkan ide dan gagasannya, kemudian dituangkan dalam bentuk lembaran kertas, ya. Itu pun dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Bagaimana di dalam rapat kerjanya, Presiden sebagai badan eksekutif bersama menterinya bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian dirapatkan, setelah itu ada bentuk suatu kebijakan yang berupa
peraturan pemerintah, kemudian keputusan pemerintah menerbitkan ya, keputusan berupa SK, jadi surat keputusan dan perda, ya, jadi peraturan daerah. Nah, disitulah kerangka pemikiran bagaimana suatu kebijakan publik itu ya diterapkan. Setelah itu, para ahli cenderung berkutat pada masalah perumusan kebijakan, sedangkan masalah teknis terperinci implementasi menjadi urusan administrator sendiri. Artinya begini, administrator itu ya dilakukan apabila suatu keputusan perundang-undangan mulai dari keputusan pemerintah sampai pada keputusan pejabat di kota dan di kabupaten, ya, bupati menyebutkan bagaimana urusan administrasi ini menjadi ya suatu urusan administrator sendiri. Nah, terdapat mata-mata yang hilang dalam studi kebijakan publik antara tahap perumusan kebijakan dengan tahap evaluasi hasil kebijakan publik. Jadi setelah semuanya dilakukan, maka pihak eksekutif, ya, pihak eksekutif itu pertama presiden bersama menterinya, kemudian kalau tingkat provinsi gubernur, kemudian tingkat kota itu wali kota, dan tingkat kabupaten itu adalah bupati. Itu kan merupakan suatu ya, rumusan bagaimana suatu kebijakan itu evaluasi akhirnya ya, diambil keputusan, diambil sebagai apakah ada temuan-temuan di lapangan mengenai ya, pengentasan kemiskinan. Selanjutnya, kemudian mengapa implementasi kebijakan itu dipelajari? Dia berdasarkan pada interpretation, artinya Wilda Sky mengatakan bahwa timbul perhatian itu terhadap pada saya hasil penelitian bisa sebagai contoh, ya, bisa sebagai hasil dari empiris, hasil daratan, ya, bagaimana suatu temuan-temuan dari hasil penelitian. Kemudian kebanyakan pemerintah di dunia sebenarnya mampu mengesahkan kebijakan, namun belum mampu. Hal ini disebabkan apa? Nah, di sini ada interpretasi gap. Ya. Gap itu maksudnya memisah atau jurang antara rakyat miskin dengan rakyat kaya. Ya. Jadi di sini ada perbedaan, ada gap yang perlu diperbaiki sehingga ya, kita mencari apa solusinya. Maksud daripada teori ini. Kemudian implementasi gap tergantung pada implementasi capacity. Kapasitas maksudnya kapasitas daripada pelaksanaan implementasi suatu kebijakan. Nah, tinggal lagi bagaimana daerah itu, ya, yang jelas kalau kabupaten bupati, kalau kota wali kota, kalau tingkat provinsi gubernur, ya, itu artinya bagaimana dia merencanakan pengentasan kemiskinan. Sedangkan dalam urusan kebijakan publik, ya, kita mulai dari formulasinya. Formulasi adalah untuk menyusun suatu rencana non formal daripada bagaimana pengentasan kemiskinan, kemudian dilaksanakan disebut dengan implementasi. Ya. Setelah diimplementasikan, bagaimana hasil pelaksanaan tadi dievaluasi. Oke. Selanjutnya, nah dalam hal ini, mengapa terjadinya suatu kegagalan kebijakan? Suatu kegagalan kebijakan itu disebabkan oleh faktor X. Kalau suatu kebijakan X, ya, banyak penyebab kegagalan. Pertama, Badan BPS melakukan suatu perhitungan masyarakat miskin. Dia punya standar, punya indikator. Ya. Artinya, pertama, apa menjadi ukuran masyarakat miskin? Satu, dilihat bagaimana masyarakat itu berpenghasilan. Artinya penghasilan kalau standar di bawah 2 juta, kita katakan faktor masyarakat miskin. Kedua, masalah rumah. Bagaimana rumahnya? Apakah layak dihuni atau masih kontrak atau tidak punya rumah? Ya, jadi standar itu bisa menyatakan bahwa masyarakat miskin. Ketiga, tidak punya tabungan. Keempat, masalah pencarian tidak tetap.
Itu indikator yang biasa BPS lakukan untuk mensensus, katakanlah ya, sensus bahwa masyarakat dikategorikan miskin. Oke. Kemudian lanjut ya, faktor kegagalan. Nah, ini ya. Bad execution atau action ya. Jadi executionnya itu bagaimana? Apakah pelaksanaan jelek ya? Kemudian lagi bad policy. Maksudnya policy itu kebijakan ya. Kebijakan jelek atau bad luck ya. Kebijakan berhasil jelek. Kan artinya semuanya sama-sama buruk ya. Nah, itu tadi penyebabnya ya. Dikarenakan oleh kebijakan yang tidak tepat sasaran. Jadi kita ketahui berapa banyak program pemerintah mengataskan kemiskinan. Apa contohnya? BBM, sumbangsi atau dipotong harganya, paling tidak ya diturunkan artinya. Nah itu salah satu pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Biasanya berapa sih harga minyak? Apa? 10.000 pertalite. Pertamax 12.400. Betul ya? Nah, apabila kalau pemerintah melakukan itu, menekan, maksudnya menurunkan, artinya sesuai dengan kondisi masyarakat di mana mampu atau bisa dijangkau oleh masyarakat. Ya, itu salah satu strategi pemerintah untuk menaikkan ya, taraf hidup masyarakat Indonesia. Nah, kita itu masyarakat kita. Ya. Kedua, program pemerintah lagi. Bantuan sosial, BPJS, ya. Bantuan sosial. Kemudian yang dibagi-bagikan kepada masyarakat miskin, ya. BPJS, kartu pintar, Utapendo, untuk pendidikan. Apalagi yang dilakukan pemerintah? Gas diturunkan, subsidi 3 kilo yang ya artinya apa? Ya salah satu pemerintah mampu membeli gas dan diturunkan harganya. Berapa satu yang 3 kilo? 22. Oke, 22 ya. Lalu support 16. Nah, kemudian lagi apalagi program pemerintah? Ya, termasuk ya beasiswa ya, anak S1 yang masih taraf strata 1 mendapat bantuan pemerintah dalam bentuk beasiswa. Kemudian dari usaha-usaha untuk BI ya, itu beasiswa dari bank juga ada beasiswa. Salah satu untuk masyarakat yang belum mampu atau mahasiswa yang belum mampu bisa ikut kuliah dengan dibiayai oleh pemerintah dan swasta saling kerjasama. Nah, dari semua program pemerintah semuanya berhasil? Tidak. Alasannya apa kenapa? Coba, Anda bisa jawab? Kenapa? Ya, oke. Kalau saya pribadi sih mungkin karena belum tepat sasaran. Misalkan kayak gas melon itu masih ya, mungkin ada isu kayak Trillium Cina itu kan yang kaya itu kan dia masih pakai gas melon. Kemudian BBM bersubsidi itu misalkan yang Fortuner masih beli Pertalite misalkan, jadi masih belum tepat sasaran dari itu. Jadi itu faktornya. Oke, karena tidak tepat sasaran. Mungkin ada lagi tambahan? Yang lain silakan. Ini mungkin Pak berkaitan dengan yang sudah Bapak jelaskan tadi tentang faktor perilaku kemiskinan yang ada 3 tadi, yakni bad execution, lalu ada bad policy sama bad luck, Pak. Oke, baik. Semuanya bagus ya jawabannya. Kemudian ada lagi pendapat yang lain? Ada ya, saya jelaskan. Begini, bukan itu saja.
ada tambahan lain yang perlu diperhatikan dan dieksekusi. Bukan saja yang tidak tepat sasaran, tetapi aktornya harus tegas untuk diambil sanksinya. Ya, contoh, kalau salah sasaran, ada nggak pidananya? Ada nggak punishmentnya? Tidak, justru itu. Jadi aktor kebijakannya, aktor pelakunya, ya, tidak dihukum tegas. Berupa sanksi apa? Sehingga pemerintah memberikan bantuan, ya enggak? Cuma ala katanya KPK melakukan tindak koruptor siapa saja selama ini pelakunya? Pejabat? Presiden? Tidak. Tapi apakah betul tidak melakukan korupsi? Yang ditangkap? Menteri ada? Sampai ke Kades ada? Ya? Kenapa Presiden punya ketahuan hukum, ya, tidak bisa terhadap dengan kasus korupsi? Padahal sebagai pemimpin negara dan sebagai eksekutif, badan eksekutif itu suatu badan yang menjalankan roda pemerintahan. Jadi semua roda pemerintahan yang bertanggung jawab adalah presiden bersama mungkin presiden sendirian dibantu oleh pembantu presiden menteri. Oke, saya tutup karena waktunya sudah habis. Ya, sekian. Nah, untuk itu kita tugas ya. Setelah kuliah ini ada tugas apa yang perlu kita lakukan untuk memberikan suatu solusi bagaimana cara mengatasi pengentasan kemiskinan. Saya bebas ya, artinya memberikan tugas, silakan tetapkan judul masing-masing antar adik-adik atau mahasiswa, tidak boleh judul yang sama ya. Kemudian tugasnya membuat paper ya, tahu mekanisme pembuatan paper. Pertama, latar belakang masalah, kedua, rumusan masalah, ketiga, tujuan dan manfaatnya, keempat ya, boleh menggunakan teori ya, berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan, dan kelima, pembahasan ya, pembahasan dan bentuknya kesimpulan acara. Kemudian dikumpulkan, saya tawarkan pada mahasiswa boleh 1 minggu, maksimalnya 2 minggu, minggu depan atau 2 minggu depan dikumpulkan dan sebagai standar penambahan penilaian di dalam evaluasi RPS kita ya. Kenapa? Karena sudah disebutkan bobot penilaiannya, evaluasi selama perkuliahan. Selesai ya? Terima kasih kepada adik-adik yang telah ambil dan semuanya lengkap ya, sesuai dengan jumlah mahasiswa ikut mata kuliah isu dan kebijakan publik penanggulangan kemiskinan. Dalam ini adik-adik sudah semester 2 dan pasca sarjana ya, S2 insya Allah semester depan sudah menyusun proposal tesis. Baik, saya bukan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.